Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat taat, nikmat masih bisa belajar di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Kesempatan belajar itu adalah nikmat terindah yang Allah berikan kepada kita. Dengan tetap belajar, insya Allah akan membuka jalan hidayah yang akan menjaga keimanan kita sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak sekalian, insya Allah kita masih lanjut bedah buku Tetap Sehat dan Bahagia dengan Al-Quran. Alhamdulillah bukunya sudah kami bagikan ya. Hari ini kita masuk pada halaman halaman 43 ya. Hari ini kita akan membahas tentang menghadapi musibah dengan Al-Quran ya. Bagaimana caranya menghadapi musibah sesuai dengan aturannya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami dulu apa itu musibah. Musibah itu tidak selalu berupa sesuatu keburukan. Tatkala orang mengatakan bahwasannya musibah hanya terkait dengan hilangnya materi atau kurangnya materi, musibah tidak hanya sebatas itu saja. Terkadang menambah anak menjadi musibah, nambah rezeki, nambah harta menjadi musibah, menambah kedudukan, naik pangkat bisa menjadi musibah. Kalau begitu apa itu musibah? Musibah itu adalah segala sesuatu yang menimpa diri kita dan dia bisa menjauhkan kita dari Allah. Itu musibah. Segala sesuatu yang menimpa hidup kita dan dia bisa menjauhkan kita dari Allah, bisa menambah dosa, menghilangkan pahala, menghilangkan keberkahan, itu musibah. Kalau misalnya ibu-ibu dapat uang banyak, tapi dapat uangnya itu tidak dengan cara yang halal, maka dia menjadi rezeki yang haram. Kalau dimakan sesuatu yang haram, bisa apa Bu? Bisa buat kita jauh dari Allah. Itu musibah, bukan nikmat.
musibah. Ibu-ibu punya anak, tapi anak tidak membuat kita bertambah dekat dengan Allah. Keberadaan anak itu malah membuat kita bertambah jauh dari Allah. Kita sering berbuat maksiat kepada Allah, itu musibah. Ibu punya HP yang mahal, belum tentu menjadi nikmat. Kalau dia buat jauh dari Allah, habis waktu sama HP aja. Tambah asik kan, tambah mahal HP, tambah fasilitas-fasilitasnya menjadi lengkap, sehingga habislah waktu dengan HP itu. Waktu kebersamaan dengan Allah kian berkurang. Qiraatul Quran tidak ada waktu lagi. Mau doa sudah keburu HP-nya berbunyi dan harus dijawab. Itu musibah, bukan nikmat. Nah, jadi harus benar, ya, harus benar memaknai apa itu musibah. Banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang musibah. Tadi yang pertama definisinya. Yang kedua, menurut Al-Quran, musibah itu datang pada kita atas pilihan kita sendiri. Apa? Atas pilihan kita sendiri. Atas pilihan kita sendiri musibah itu. Tadi, ya, misalnya HP itu dapat jadi musibah, atau HP itu bisa menjadi nikmat. Itu pilihan nggak, Bapak Ibu sekalian? Pilihan. Kita punya mobil kita bisa menjadi musibah bagi kita atau menjadi nikmat bagi kita. Kita punya mobil, kita antar jemput ustaz. Kita punya mobil, orang sakit, kita antar ke rumah sakit. Kita punya mobil, orang ada hajatan, kita pinjemin mobil kita. Manfaat. Masjid ada kegiatan, kita pinjemin mobil kita. Itu namanya nikmat. Atau dengan punya mobil, habis waktu karena punya mobil, keenakan punya mobil, buka bersama terus, dari warung satu ke warung yang lain, dari warung satu ke warung yang lain. Atau ngabuburit setiap sore, keliling, habiskan waktu untuk qiraatul Quran. Karena punya mobil tadi, muter aja habis waktu. Jauh dari Allah, sudah tidak zikir lagi karena punya mobil, muter-muter habis waktu. Itu pilihan nggak? Pilihan. Musibah itu pilihan. Pilihan kita yang memilih. Untuk itu menjadi musibah. Nah, jadi yang di awal kata Bu Nurul, sesuatu itu akan menjadi bencana, membuat duka, susah kalau kita kurang ilmu tadi, karena kita kurang ilmu. Kita mau jadi orang kaya, persiapkan dulu mental orang kaya sesuai dengan Al-Quran Wasunnah. Kalau punya uang, agar uang kita tidak jadi musibah, itu bagaimana caranya? Uang kita sedekahkan yang utama pada orang yang terdekat. Kalau perempuan sama anak,
sama suami, iya nggak? Misalnya suami ngasih 5.000, kita ada uang sisa 2.000, kita tambahkan tadi dimakan bersama, itu jadi sedekah, itu nikmat. Suami kasih uang 100.000, baju anak 150, kita sedekah, yang 50-nya uang kita, itu sedekah. Itu jadi nikmat. Masih punya orang tua, kasih orang tua. Harus punya manajemen. Kalau mau jadi orang kaya, punya uang banyak, harus punya manajemen sedekah yang luar biasa. Ngasih anak uang, ngasih istri uang bertambah, ngasih orang tua juga bertambah. Ngasih lagi anak istri uang ditambah lagi, orang tua kita juga ditambah lagi. Ini jadi istri jangan bakhil, berarti berdoa mau jadi orang miskin, berdoa mau dapat musibah dari nikmat yang dia punya. Biarlah kalau suami punya suami, ya, menyayangi ibunya, menyayangi saudaranya, berarti kita berdampingan hidup dengan orang yang soleh, orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah. Banyak-banyak sedekah, utamakan tadi karib kerabat, saudara, anak ditambah rezekinya, istri ditambah uang sakunya, orang tua juga ditambah, saudara juga ditambah, saudara kandung, sepupu, bibi, saudara ibu kita, saudara ayah kita. Begitu, itu mental orang kaya. Harus punya ilmunya. Yang kedua harus apa? Ruhiyahnya, beridrok silabil. Jangan hanya bagi-bagi uang aja. Setiap kita kasih kerabat, sudah dapat semua kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, duafa dan yatim, terus begitu. Nah itu kalau kita beridrok silabilah, kalau kita kasih, kita berharap ada kelipatan di sana. Ya Rob, lipatkan nikmat saya. Ya Rob, berkahi nikmat saya. Ya Rob, semoga uang ini jadi nikmat, tidak jadi musibah. Nah itu pilihan nggak? Untuk begitu pilihan nggak? Untuk bakhil pilihan nggak? Pilihan. Mengapa musibah itu datang? Terkadang ada dosa. Kita punya dosa. Ya, yang kedua, Al-Quran mengatakan bahwasannya musibah itu menghampiri kita atas izinnya Allah. Berarti kalau orang-orang mulia, Allah izinkan enggak? Ya Allah izinkan. Maka pilihlah agar musibah itu bergeser atau batal menghampiri kita. Bahkan tampak dari orang kita dapat musibah, namun yang kita rasa kita mendapat nikmat dari Allah. Iya nggak? Iya, belum tentu. Karena apa definisi musibah tadi? Orang lihat kita kehilangan, tapi dengan kehilangan itu kita semakin dekat kepada Allah, semakin merindukan pertemuan dengan Allah. Kalau begitu kita dalam musibah nggak? Tidak. Karena ukurannya bukan materi. Ada misalnya bapak-bapak tidak lagi dipekerjakan di kantornya, tapi dia berpikiran positif. Oh, ini waktu Allah berikan kepada saya agar saya lebih dekat kepada keluarga, bisa
membina keluarga, bisa mendidik anak dan istri, bisa lebih dekat kepada Allah, bisa lebih aktif ke masjid. Berarti musibah gak itu? Tidak. Bahkan itu menjadi nikmat yang ditukar oleh Allah, yang kemudian akan diganti dan lipat gandakan nikmat yang lain. Nah, itu harus betul meletakkan definisi musibah. Nah, kalau tadi diberi musibah oleh Allah, itu atas izin Allah. Tidak ada yang bisa melukai manusia, yang membuat dia bersedih, kecuali atas izinnya Allah. Berarti kalau Allah izinkan kita untuk menerima musibah itu, berarti kita masih ada dosa. Mohon ampunlah kepada Allah. Nah, itu ilmu menghadapi musibah. Hal-hal buruk yang ibu anggap itu buruk, ternyata belum tentu buruk. Nanti Bu, kalau kita mampu mendefinisikan musibah dengan baik, musibah itu kalau saya jauh dari Allah. Gak penting faktanya apa, walaupun faktanya orang lihat kita dapat musibah, tapi menurut dia itu bukan musibah, adalah nikmat yang Allah berikan. Seperti Nabi Ayub, apa dia bilang dia dalam kondisi sakit dia dapat musibah? Oh tidak, ini adalah rahmat dan rohimnya Tuhanku, katanya. Iya kan? Itu adalah kenikmatan bagi Nabi Ayub, bisa bersama dan lebih dekat dengan Allah. Sehingga apa? Setelah dia sakit itu kemuliaan yang Allah berikan. Nanti Ibu, ilmunya kalau kita tepat mendudukkan hati kita memaknai musibah, takdir itu akan bergeser sebagaimana bergesernya takdir Nabi Yunus. Coba kalau orang sudah terlempar ke laut, masuk ke perut ikan, kira-kira takdirnya apa? Takdirnya apa, Bu? Mati. Iya enggak? Iya kan? Takdirnya mati. Namun Nabi Yusuf memaknai itu bukan sebuah musibah, tapi kedekatan dia dengan Allah. Dia bisa bermunajat kepada Allah dalam perut ikan tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya bergeser dari mati jadi hidup, dimutahkan oleh ikan itu. Saya contohkan satu aja. Anak Becky tahun kemarin, angkatan kelulusan Mesir tahun kemarin, orang lulus dengan nilai 66 apa 65, lupa saya, selisihnya 1 pokoknya. Dia 64. Gak lulus dia. Gak lulus, sudah menyatakan gak lulus. Tidak lulus. Di internet itu gak lulus dia. Anak tuh pandai sekali. Wah, kata saya, ada apa ini? Ingat tadi rumusnya. Kalau musibah itu datang, diizinkan oleh Allah menghampiri kita, berarti kita ada dosa. Kalau kita ingin segera merubah takdir itu, kalau memang Allah masih menghendaki takdir itu berubah untuk kita, dan kita layak untuk dirubah takdir itu, cepatlah bertobat, cari apa salah kita, bersyukurlah di hadapan Allah. Saya temui anak ini, temui ibumu, temui ayahmu, minta maaf, temui gurumu, minta maaf. Kalau memang Allah masih menghendaki, takdir masih bisa berubah. Karena pengumuman resmi belum, baru di internet aja, pengumuman resmi belum. Nah, apalagi lah, orang sudah gak lulus.
bacaannya di situ. Nggak lulus deh. Ternyata Pak, berapa hari kemudian dinyatakan lulus deh. Lulus. Nilai diturunkan, dia jadi lulus. Nah itu. Tapi kalau kita meratapi musibah itu sombong, pongah, saya nggak ada dosa, salah saya apa sih? Kita sibuk nyalain orang lain aja. Saya ini begini karena si anu, dia itulah yang penyebabnya. Ya kan saya begini kan karena dia kan begini. Harusnya kan saya begitu. Saya tuh begitu karena ibu saya begini. Ngalahin orang aja. Tidak, kata Allah. Kita punya salah. Introspeksi diri, bersujud kepada Allah. Tapi ketika sudah Allah takdirkan, nanti ada lagi ilmunya. Saya ini termasuk orang yang tidak diizinkan untuk pindah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Udah ditulis tidak diizinkan. Ditulis betul tidak diizinkan. Nah kalau tidak diizinkan apalagi ngurus ya? Ustaz enggak, antar aja tuh surat. Ya oh nggak izinin orang ngapain lagi diurus? Saya orang yang bisa antar aja. Enggak saya antar, saya titip aja dulu sama Bapak Neng namanya. Nih Pak, Bapak kan tugas di Kemenang, bawalah surat saya. Oh iya Bu, kata Bapak itu. Kebetulan saya nggak jalan ke arah sana. Saya titip lagi ya ke teman saya. Oh boleh Pak. Ya kamu usah tanya, sudah diantar belum? Sudah, saya jawab. Ya pengantarnya siapa ya terserah lah gitu. Jadi beruntung. Ringkas cerita, tiba-tiba dapat telepon Ustaz. Dek, kamu suruh ke lapangan banteng, kenapa? Katanya kamu diizinkan pindah. Jangan ngawur itu. Saya suka nyandain saya. Enggak, saya bilang jangan nyandain saya lah. Beneran deh, cepetan. Katanya dia masih patah kaki kayak gitu. Apa saya? Beneran kan? Saya lihat dia suruh kesana. Berapa kali saya lihat surat itu, bener gak saya? Diizinkan, saya baca lagi diizinkan, saya baca lagi diizinkan, saya baca berulang. Nah, jadi harus bisa memaknainya. Ya, 3 hal tadi apa Bu? Musibah yang pertama apa? Musibah itu adalah apabila kita jauh dari Allah. Apabila sesuatu itu menghasilkan dosa, apabila dia menghilangkan pahala itu. Yang kedua apa? Musibah itu atas izin Allah. Berarti kalau Allah izinkan, berarti kita punya dosa. Musibah itu bisa menerpa kita karena pilihan kita yang memilihnya. Ya, nah terus kalau musibah itu datang, ya sesuatu yang tidak mengenakan datang kepada kita. Yang pertama tadi maknanya ini buat kita dekat sama Allah atau jauh sama Allah. Saya pernah sakit lama, terus saya nggak berani minta sehat sama Allah. Saya mintanya begini, saya takutnya kalau saya sehat, malah saya tidak dekat sama Allah seperti saya sakit ini. Takutnya saya begitu. Jadi saya minta kepada Allah, ya Rob, kalau dengan saya sehat, saya bisa lebih dekat denganmu seperti sekarang ini, lebih taat lagi seperti sekarang ini. Sehatkan saya. Kalau bakal dengan sehat kemudian saya akan berkurang kedekatan denganmu, biarlah saya seperti ini. Jadi yang pertama adalah ketika kita dihampiri musibah, pastikan
pastikan ini bikin kita dekat apa bikin kita jauh. Kalau bikin kita dekat, syukuri, walaupun tampak di manusia itu tidak enak. Syukuri dulu, Bu. Karena ketika syukur itu, maka akan dikasih nikmat yang berlipat ganda. Kalau sakit akan menjadi sehat. Kalau tidak ada uang, akan Allah kasih uang. Kalau susah, akan Allah mudahkan. Dengan susah itu kita dekat gak sama Allah? Oh dekat, ini gak musibah, ini nikmat yang Allah beri. Syukuri. Nah gitu ya. Terus dengan cara apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Dekatilah, ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar. Yang kedua dengan sabar. Sabar itu apa, Bu? Sabar itu bukan pasrah menerima ya sudahlah gitu. Bukan. Itu mah putus asa, ya sudahlah. Bukan. Sabar itu aktif. Aktif berikhtiar manusiawi, namun tetap ikut aturan Allah dalam ikhtiarnya. Terus jangan lupa tetap bertawakal kepada Allah. Misalnya gini nih, kita ada masalah apa? Masalah ekonomi, kita ikhtiar. Entah kita dagang, entah kita jadi samsara orang, jadi calo barang orang, reseller ya, bahasa kerennya sekarang. Nah, ikhtiar, tapi cari jalannya yang halal, jangan susah. Terus ikhtiar, sudah betul, tapi jalannya haram. Dengan cara apa? Ini mau lebaran, uang 100.000 ditukar 1.000 jadi 80.000, haram. Itu gak sabar namanya. Atau ngutangin orang uang, ngutangin 100.000, pulangnya 110, itu gak sabar namanya. Ikhtiar, iya ikhtiar, berusaha, tapi dengan jalan yang haram, itu tidak sabar namanya. Kalau pasrah aja, aku mah sabar aja, bukan, itu bukan sabar namanya, putus asa. Ya, yang namanya sabar ya. Sabar itu kreatif berpikir apa solusinya, berjuang sekeras mungkin untuk keluar dari masalah kita. Tapi tidak boleh melanggar hukum syara ketika menunjuk solusi-solusinya. Kemudian apapun hasilnya, setelah kita berusaha, dalam proses kita berusaha, sandarkan penuh wilayah kita, wilayah usaha, hasil di tangan Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Pasti ada musimnya. Hari kan ada musimnya, ada waktunya hujan, waktunya panas, waktunya mendung, ya nggak? Ada pagi, ada siang, ada malam. Itu juga. Nah kita dalam bertakwa kepada Allah, katakan Allah akan kasih pada waktunya yang tepat, di mana kita siap menerimanya. Menerima keberhasilan itu Allah lagi kondisikan kita. Buat mungkin guru-guru, ustazah, atau mbak-mbak yang belum menikah, harus sabar. Sabar itu apa? Bukan pasrah, ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Bukan hanya ikhtiar mencari jodoh, ikhtiar mencari ilmu. Cari ilmu. Cari ilmu, menata diri, ya, sesuai dengan aturannya Allah. Maknai, wah, saya sendiri, alhamdulillah bertambah dekat dengan Allah. Berarti nikmat nggak? Berarti nikmat. Oh Allah masih ingin
saya lebih dekat dengan Allah. Mungkin kalau ada suami, ada apa, kebersamaan saya dengan Allah, mungkin saya akan agak menjauh dari Allah, mungkin begitu. Allah lihat, Allah akan carikan orang yang cocok di waktu yang tepat, mental yang siap, pasti itu, ya. Itu namanya sabar. Melayakkan diri jadi ibu, melayakkan diri menjadi menantu, melayakkan diri jadi pengemban dakwah, ya kan? Melayakkan diri menjadi ipar. Itu butuh ilmu semua, sampai nanti Allah lihat kita memang sudah pantas. Nah, itu namanya sabar. Yang kedua, sholat. Kalau kita merasa kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, tadi sudah kita katakan kita tidak ingin, tapi kita dekat dengan Allah, kita syukuri. Oh, mungkin saya ada salah, banyak-banyak kita minta maaf, istighfar dengan Allah, cari solusi yang benar dengan bersabar. Yang ketiga, perbaiki sholat. Mungkin belum lengkap 5 waktunya, mungkin belum tepat waktunya, mungkin terlalu pelit dalam sholatnya, mungkin terlalu sombong tidak dengan doanya, mungkin terlalu sibuk tidak rawatibnya, mungkin kurang duhanya, kurang tahajudnya. Sholat, perbanyak sholat. Semakin kita menganggap kita butuh solusi, perbanyak sholat. Yang wajib disempurnakan, yang sunnah ditambah, tentu dengan aturannya Allah. Ya, ya, sekali ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Nah, dalam surah Az-Zumar, ya Allah berfirman, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Ayat terakhirnya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau tadi itu kan definisi bersabar sudah Bu Nur kasih tahu kan. Kita ada masalah, kita nggak putus asa, kita cari solusi, kita bersemangat mencari solusinya, kita terus semangat. Terus solusinya itu sesuai dengan aturannya Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita dalam kondisi sabar, bukan pasrah ya, bukan pasrah, itu pahala. Gambar itu. Kalau pahala itu, Bu, pahala itu adalah kebaikan. Nah, kebaikan itu Ibu bisa tukar dengan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya doa orang yang terzolimi dalam kondisi sakit, dalam kondisi miskin, itu kok kabul. Karena begitu. Karena apa? Dia pahalanya banyak. Apalagi orang susah, dia sabar, datengin dah, minta doa sama dia, doanya kok kabul. Karena apa? Pahalanya banyak, Allah kasih. Dia bisa tukar pahala itu dengan apa yang dia mau. Kok dia gak tukar dengan kaya, Bu? Mungkin dia merasa bahagia dengan kondisi itu. Dia bahagia dengan kondisi itu. Kita aja susah lihat dia. Dia gak susah, dia bahagia.
surah Al-Furqan ayat 75. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Tuh Bu, ingat. Jadi kalau misalnya kita dalam kesulitan, terus tadi posisi sabar tadi, ya, perjuangan kita itu sudah disiapkan loh. Perjuangan kita itu sudah disiapkan keberhasilannya oleh Allah. Tinggal kita merasa nggak? Kita terkadang kita nggak merasa, kita nggak tahu karena apa? Kajian kitab ini di depan, kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita merasa sakit hati? Kenapa? Karena kita kurang ilmu. Kita berjuang, terus berjuang, berupaya jadi kenikmatan gitu loh dalam proses perjuangan hidup, melepas dari sebuah kemelut masalah itu adalah sebuah keindahan. Karena ibu-ibu sedang dicintai oleh Allah, bapak-bapak. Misalnya tuh usaha, dalam tanda kutip sulit. Oh tidak. Kalau dimaknai dalam kesulitan itu, bapak dekat gak sama Allah? Terus bapak coba lagi, belum hasil hari ini, coba lagi, belum hasil hari ini, coba lagi. Dalam percobaan itu, bapak bersama Allah. Bapak disiapkan makom tertinggi di surga Allah. Itu bisa ditukar gak? Bisa. Kenapa gak ditukar? Karena tidak tahu ilmunya. Tambah sulit, bapak tambah semangat, tukar semangat itu. Ya Rob, kalau percobaan kali ini ada pahalanya, kutukar ya Rob, minta apa? Belum Allah kasih lagi. Allah pengen dengar suara kita, mengajar kita. Kalau belum berhasil lagi ya Rob, aku minta apa? Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Saya Bu, nulis disertasi itu dari usia Zawata umur 2 tahun. Dari usia Zawata umur 2 tahun saya nulis disertasi. Berarti tahun 2007 saya nulis disertasi. Saya selesai tahun 2017, 2016. Jadi berapa tahun? 10 tahun. Kalau saya susun disertasi saya itu mungkin 2 lemari ini. Artinya apa? Dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Itu dengan panjang peristiwa 10 tahun loh Bu. 10 tahun. Dengan berbagai peristiwa. Kalau dalam rumah tangga itu berbagai peristiwa. Nah perempuan ya, merasakan ibu-ibu gimana tuh kalau peristiwa 10 tahun. Saya nyaris ditinggal Ibadur Rahman tuh. Ibad pernah sakit parah itu, darah putihnya yang banyak gitu. Sampai situ saya udah ngegambarin. Saya diem, ayahnya diem, tapi dalam diemnya itu sama. Sudah berpikir bagaimana saya berpikir. Ini kalau terjadi apa-apa, saya pengennya tuh di dalam rumah aja dah, jangan jauh-jauh dibawa. Sampai berpikir tuh udah sampai nyaris begitu peristiwanya. Nyaris ditinggal Zawata Afnan itu 10% lagi. Ustadz patah kaki 2 tahun tertidur di kasur, macam-macam. Lahiran imam itu 9 bulan tuh saya kebaring aja keluar darah terus. Itu peristiwa yang luar biasa. Nah itu tadi kita harus sabar, kan beda-beda orang. Oh Bu Nurul kan itu nulis disertasi enak. Saya pernah dagang Bu. Saya
pedagang kaki lima. Ibu mungkin dagang kaki lima bukan S2, jadi ibu nggak malu. Nah saya kalau S2-nya diuin lagi. Saya dagang kaki lima. Kira-kira tuh muka saya berapa meter ke depan? Awalnya malu. Laku nggak laku, laku nggak laku, laku nggak laku. Berkali-kali nggak laku itu. Biasa aja saya sama Ustadz nggak pernah terucap, tapi nggak tahu lah hati masing-masing. Diam aja nggak saling ucap. Tapi minta tukar aja sama Allah. Ya nggak dapat di usaha kita, nggak dapat rezeki itu sumbernya bukan dari tangan kita sendiri kan? Banyak sumbernya. Ternyata di tesis saya selesai. Itu ada teman saya punya perguruan tinggi besar, La Roiba namanya. Bapaknya namanya Pak siapa ya? Neng katanya, teh udah selesai belum tesisnya? Udah kok. Yuk daftar kan harus punya duit. Saya bilang gak ada duit saya. Yuk ke ATM. Memang suka ngajak makan kan, suka ngajak makan saya sama Ustadz. Kirain mau ngajakin makan. Berapa katanya bayarnya? Kalau nggak salah waktu itu entah 2,5 juta kok. Ambil duit 2,5 juta. Saya kira mau ke tempat makan, kita kepaskan dulu katanya. Nggak jadi makan saya. Karena waktu itu saking susahnya ngarep banget bu, makan dikasih orang makan tuh ngarep banget. Sampai saya sama Ustadz tuh saking susahnya mau tuh ngajar Wili-Wilian. Zaman itu Wili-Wilian itu kita pakai kereta. Itu hanya berharap nasi aja. Nasi sayur asam ikan asin. Ke gambarnya mau ngajar jauh tuh berharap itu. Langsung dibayar itu sama Pasihab namanya. Ujian saya tepat 2 tahun. Usahanya tadi gitu, sabar. Coba lagi. Oh Bu, ibu-ibu kali sekarang melihat Bu Nur, Bu Nur nggak pernah masak, Bu Nur mah enak, Bu Nur pernah jam 3 ajar. Itu jalan dari kolam renang, rumah saya dekat kolam renang, jalan kaki saya bawa nasi uduk ke UIN. Ustadz ngajar nasi uduk, jualan nasi uduk di sana. Berarti kalau saya bawa nasi uduk jam 3, jam berapa saya masak nasi uduk? Jam 1. Kalau lihat sekarang iya, saya anak pengusaha makanan. Dari kecil saya biasa ikut ibu saya bikin makanan ini, banyak saya bisa bikin makanan. Cuma sekarang kalau mau saya pegang semua ratus banget ya, kan bagi-bagi rezeki sama orang. Nah itu ingin saya katakan apa Bu? Coba lagi. Nggak dapat duit berhari-hari itu udah biasa. Sabar. Allah hanya ingin lihat kita sabar nggak. Sabar itu bukan pasrah, nungguin bantuan orang, bukan. Lihat pondok ini, usaha, dagang sembako, ya kan? Itu namanya sabar, pondok sabar. Ikhtiar juga dalam dana, nggak nunggu aja di masjid. Begitu ibu-ibu, masalah apa aja, coba lagi dalam percobaan. Dan dalam pandangan manusia kita gagal. Bukan, kita sedang menabung martabat kemuliaan. Kita itu sudah ada kemuliaan segini. Kita kan udah coba, Allah kasih itu segini martabat kemuliaannya. Allah belum mau kita segini, Allah pengennya kita segini. Makanya disuruh Allah coba lagi, Allah kasih lagi martabat kemuliaan. Iya nggak? Belum, kan Allah jadikan kita tuh mau diangkat ke sini. Kadang kita nggak sabar, kita maunya dikit. Allah mau kasih kita banyak. Tunggu dulu, coba lagi, gagal lagi. Dalam tanda, jangan katakan gagal. Ibu sudah berhasil menabung kemuliaan itu. Coba lagi, belum. Allah belum kasih sebatas itu, belum. Sampai batas sini sudah sesuai dengan keinginan Allah.
kemuliaan kita, baru Allah puji. Begitu. Jangan-jangan apa minta kita kabul, karena Allah ingin kita dapat dikit yang kita sebut sesuai dengan takarannya Allah, segitu. Ya udah, baru segitu, kita langsung dapat segitu. Enggak, Bu? Makanya kita tidak pernah merasa sedih. Walau orang lihat dalam faktanya itu menyedihkan, tapi buat kita tidak. Nah, makanya itu di buku itu nanti ya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu sedang galau, lupa gitu dengan penjelasan saya, ibu bisa baca ulang-ulang ayat halaman 48, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan cara seorang muslim menghadapi musibah. Ibu baca ayatnya, bapak baca ayatnya, bapak baca artinya, diulang lagi sampai meresap di dalam hati janji-janji Allah itu. Nanti dibaca lagi, diresapi artinya terus, karena dengan ilmu, dengan keyakinan kepada Allah, nanti hati yang resah itu menjadi sakinah, tiba-tiba hilang sendiri dan Allah kasih solusi. Solusinya tentu tidak Allah pilihkan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, jazakillahu khair kepada Ustazah Zakarullah Hikmah MA atas ilmunya hari ini. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Bapak dan Ibu-ibu, mungkin ada, atau dari Bapak-bapak. Ya. Tidak ada? Baik, tidak ada. Sepertinya Ustazah, jika tidak ada, mungkin nanti sebelum kita tutup, ucapan terakhir dari Ustazah, silakan. Ya. Jadi tadi resumnya ibu-ibu sekalian, ya, apapun fakta hidup, kita bisa nggak menggantikan malam jadi siang? Begitulah, kita tidak bisa menukar apa yang kita temui secara spontanitas. Walaupun faktanya itu suami kita sendiri, apalagi suami kita kan maunya di bawah, nggak bisa, susah. Apalagi umurnya udah 45, 55, aduh. Anak walaupun keluar dari rahim kita, nggak bisa. Bagaikan kita ingin merubah siang jadi subuh, nggak bisa. Yang bisa adalah tancapkan di dalam hati makna yang benar kehidupan itu sesuai dengan makna Al-Quran. Yang pertama, musibah itu adalah kalau kita jauh dari Allah, kita dapat dosa, pahala kita dicabut oleh Allah. Itu namanya musibah. Tapi kalau sebaliknya, kita dekat sama Allah, pahala kita lagi tambah lagi pahala, dosa dihapus, berarti kita dapat apa tuh? Dapat nikmat, kita syukuri. Yang kedua, kalau musibah itu masih terasa bermakna musibah, berarti apa? Karena pilihan kita, hati kita masih keruh, kita masih ada dosa, tidak bisa memaknai itu adalah nikmat Allah. Bertaubat, minta maaf sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang tua kita dekat, minta maaf sama orang tua, minta maaf sama suami, minta maaf sama anak, minta maaf sama saudara, minta maaf sama tetangga. Berzikir, perbanyak istighfar. Kalau makan uang orang, pulangkan. Yang ketiga apa? Atas izin Allah. Allah gak mungkin mengizinkan hal-hal buruk sama kita kalau kita tidak punya dosa. Maka lagi-lagi bersihkan diri dengan sholat. Perhatikan sholat.
Ya. Nah, 3 hal itu ya insya Allah akan membuat kita semua tetap bahagia, tetap sehat, ya, walaupun dalam kondisi apapun yang kita temui. Itu saja dari saya. Terakhir, terus mengingatkan Bapak Ibu sekalian, Ramadan hampir separuh, tingkatkan terus ibadahnya. Sholat wajib tepat waktu, yang sunnah rawatib belum, sampai sunnah rawatib, yang belum duha, yang tahajud mungkin sudah diganti tarawih jangan sampai tinggal. Tarawih nggak mesti berjamaah, nggak mesti, nunggu anak tidur dulu 4, nanti tidur lagi, bangun 4 lagi, masak air 3, selesai dah, ya nggak? Nah, jangan sampai tinggal. Berdiri nggak kuat kalau 8, 4 berdiri, 4 duduk, witir berdiri atau witir duduk, nggak apa-apa, jangan sampai tinggal. Umurnya sudah senja. Al-Quran baca, habis subuh, duha, sore hari, nunggu tarawih, baca Quran, terus dibaca, terus ditargetkan, jangan sampai tidak dapat malam Lailatul Qadar. Kalau sudah maghrib, bersiaplah menyongsong malam Lailatul Qadar. Kalau sudah tarawih, sholat tasbih di rumah, sholat tasbih kalau di rumah. Kalau dapat izin dari suami iktikaf lah, ya, coba iktikaf sehari semalam, pulang nanti iktikaf lagi sehari semalam. Kalau diizinkan, tidak diizinkan, sudah beramal soleh di rumah. Kita berazam, semoga keluarga besar baik Qurani, anak-anak semuanya, orang tua semua, para guru, yayasan, ya, tahun ini semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin Allahumma amin. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.